Kami dikasih visi dan misinya untuk wilayah Kristen. Jadi wilayah Sulawesi. Mulai dari Makassar sampai Bulamungun. Di sana kami membakar gereja. Kurang lebih 60-an. Di 2 tahun. Di tahun 70-an. Itu yang terjadi yang kami lakukan. Dan bukan saya yang mencari Tuhan. Seolah-olah saya dulu melakukan kehendak Allah itu, melakukan perintah Allah itu. Tetapi saya tidak berjumpa dan tidak kenal dengan siapa Allah itu. Dan pada akhirnya Allah itu memanggil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Junhi Channel. Kali ini kita akan menyaksikan kesaksian serem dari seorang murtadin senior bernama Edi Sutopo, yang sekarang jadi penginjil atau misionaris yang bertugas di daerah pelosok-pelosok Indonesia. Sewaktu dia beragama Islam, dia mengaku pernah membakar 60 gereja. Ini sangat luar biasa bukan? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saksikan saja videonya. Awalnya manusia tidak mengenal siapa itu Tuhan. Saya tidak pernah mengenal siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Oh, berarti nggak beragama dong? Beragama. Bukan saya tidak beragama, saya orang yang beragama. Dan saya menjalankan agama saya dengan baik. Artinya, saya melakukan kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan setiap hari. Sedemikian rupa. Akan tetapi, saya tidak pernah bertemu dan berjumpa dan mengalami Tuhan itu. Kami tidak mengenal secara persis siapa Tuhan yang saya sembah itu. Kami hanya berteriak setiap hari, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akan tetapi, hakikat Allah yang Maha Besar itu sebenarnya, saya secara pribadi tidak mengenalnya. Kok bisa ya, ngaku beragama, menjalankan perintah Allah dan selalu beribadah, tetapi mengaku tidak mengenal Allah secara pribadi katanya. Dalam Islam mengenal Allah itu bukannya Allah hadir langsung menampakkan diri di hadapan manusia, akan tetapi kita mengenal Allah salah satunya, melalui ciptaannya, mulai dari langit, bumi, manusia, jin dan lain sebagainya tentu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan semua itu karena adanya kuasa Allah, yang menciptakannya dan mengaturnya. Makanya apa yang terjadi, walaupun seorang beragama, tapi apa yang saya lakukan selalu bertentangan dengan nilai kehidupan itu sendiri. Sementara agama semua seolah-olah baik. Seolah-olah baik. Sedemikian rupa. Akan tetapi saya tidak bisa mengenal Tuhan. Tidak bisa mengenal Allah yang saya sembah itu secara pribadi. Sehingga apa yang saya lakukan itu selalu bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan. Sementara kehidupan itu adalah Allah yang menciptakan. Dan terus kami lakukan sedemikian rupa, dan terus kami melakukan kejatuhan demi kejatuhan, dan dosa demi dosa saya lakukan, padahal saya orang yang beragama. Ini yang menjadi satu pertanyaan besar pada saat itu. Kami bertanya-tanya, saya semakin melakukan kebaikan, akan tetapi di luar kebaikan yang saya lakukan di dalam saya beragama itu, saya melakukan hal-hal yang terlarang. Termasuk membenci, termasuk tidak bisa mengampuni, termasuk tidak bisa memaafkan. Bahkan kami melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang mengaku agamanya Kristen. Kalau kami ditanya apa salahnya orang Kristen apa? Saya tidak tahu.
Akan tetapi yang saya tahu bahwasanya di luar agama saya semuanya tidak benar. Karena dikatakan inna zina indalah Islam. Inna zina indalah Islam. Tidak ada yang lebih sempurna dari Islam. Bagaimana? Coba ulangi lagi. Inna zina indalah Islam. Inna zina indalah Islam. Saya pribadi, sekali lagi itu pengertian saya pribadi menurut teks yang ada. Sehingga dengan pengertian itu maka saya bisa menggarisbawahi setiap orang yang tidak sepaham dengan saya bisa menganiaya, bahkan tempat ibadahnya saya bisa bakar. Muter-muter aja nih, si Abah ngomongnya. Baca dalil, inna dina indalohil Islam aja belepotan. Harusnya lohi, malah dibaca lahi. Yang lebih ngaco ngaku beragama tapi selalu bertentangan dengan perintah agama. Intinya sih dia ingin menggiring bahwa dia dulu Islam merasa benar, sehingga boleh menganiaya orang Kristen bahkan membakar gerejanya. Harusnya kalau dia benar-benar menjalankan agama Islam, itu tidak akan terjadi, karena Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Yang lebih ngaco dia bawakan dalil, inna dina indalohil Islam, berdasarkan pemahamannya yang keliru itu, untuk berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Nah ini pertentangan. Bukan saya tidak, hati saya bukan berarti di sana menemukan sesuatu yang enggak. Saya juga merasakan sesuatu yang kenapa ini? Akan tapi dari kenapa ini sesuatu yang merasa saya berdosa, tetapi di satu sisi lain saya juga merasa seolah-olah saya bangga. Saya bisa berjuang di dalam agama saya. Itu yang terjadi. Merasa berjuang dalam Islam dan bangga, ini pernyataan yang ngaco. Orang Kristen kalau lihat kesaksian ini pasti akan menganggap bahwa ajaran Islam itu sadis. Padahal perjuangan Islam tidak seperti yang dia katakan itu. Secara tidak langsung dia menganggap semua orang kafir harus diperangi, padahal bukan seperti itu. Perlu diketahui dalam Islam terdapat perbedaan antara kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi yaitu golongan orang kafir yang menjadi musuh Allah dan orang Islam. Mereka selalu memusuhi dan memerangi umat Islam. Terhadap kafir jenis ini umat Islam disyariatkan untuk membalas dan melawan perlakuan mereka. Adapun kafir zimmi adalah golongan orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Kita harus menerapkan sikap toleransi, tidak boleh diperangi, dihina ataupun diusik keberadaannya. Jadi jelas, yang dikatakan si kakek tua ini salah besar ya. Itu yang terjadi pada saat kami melakukan event-event kejahatan seperti itu. Tanpa disadari, kami semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan semakin jauh. Karena masih muda, masih ada kekuatan, ditambah dengan ilmu-ilmu, maka ada keberanian yang lebih dan mendorong saya untuk saya melakukan hal-hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan itu sendiri. Karena hanya ada satu kata tadi, inna zina indalah Islam. Nah, mau nyudutkan Islam lagi di si kakek tua, padahal baca dalil aja belepotan. Kami mencari ayat-ayat yang kira-kira bisa membenci orang yang harus saya benci. Ada satu surat yang mengatakan Qul Allahu ahad Allahu samad lam zalid wa lam zulat wa lam yakul lahu kufuwan. Matching, cocok. Buat otensi cocok bagus bacaannya, tapi buat orang Islam dengerinnya amuradul banget. Silahkan saja pemirsa komentari sendiri bacaan surat Al-Ikhlas si kakek tua ini. Bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Nah, kekristenan ini dia menyembah
yang seolah-olah Allah itu punya anak. Yesus itu disebut anak Allah. Makanya kami wajib untuk membenci, bahkan memeranginya. Serem. Aduh, mana ada perintah wajib membenci dan memerangi orang Kristen tanpa ada alasan yang jelas. Tadi saya sudah jelaskan ya, hanya kafir harbi yang memerangi Islam saja yang disyariatkan untuk membalas dan memeranginya. Jadi omongan si kakek tua ini serem banget. Kalau yang nontonnya orang Kristen yang gak berilmu, sudah bisa terpengaruh kesaksian ngaco ini. Kami terus dari kota ke kota, kami diterjunkan dari salah satu tempat sebanyak 40 orang. Kami dikasih visi dan misinya untuk wilayah Kristen. Itu wilayah Sulawesi. Mulai dari Makassar sampai Bulamungun. Di sana kami membakar gereja. Kurang lebih 60-an. Di 2 tahun. Di tahun 70-an. Itu yang terjadi yang kami lakukan. Dan bukan saya yang mencari Tuhan. Seolah-olah saya dulu melakukan kehendak Allah itu, melakukan perintah Allah itu. Tetapi saya tidak berjumpa dan tidak kenal dengan siapa Allah itu. Dan pada akhirnya Allah itu memanggil saya. Ada yang percaya gak, ngaku membakar gereja sebanyak 60 dalam waktu 2 tahun. Silahkan pemirsa menilai sendiri saja. Yang lebih aneh lagi dia ngaku semua ini atas perintah Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah, karena tidak kenal dan tidak pernah berjumpa. Ini kan pemikiran anak kecil. Akan tetapi malah Tuhannya orang Kristen yang menemuinya. Nah inilah kesaksian andalan murtadin yang sengaja Tuhannya menemui secara pribadi. Pada saat saya sholat tahajud di masjid di pelabuhan yang ada di Merak, Banten. Sesudah ada peristiwa di Lampung, saya menyeberang dari Bakauni ke Merak, masuk ke masjid, kami sholat tahajud. Allahu Akbar. Saya baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Rakaat yang pertama aman. Tapi pada saat rakaat yang kedua ada cahaya yang terang sekali. Saya pikir polisi. Habis. Karena di Lampung ada peristiwa yang saya tidak bisa ceritakan di sini. Ada sinar yang terang sekali menyinari muka. Pada saat saya menentang terang itu, kami terpental, terjatuh, dan pikir itu habis. Tapi apa yang terjadi? Rupanya yang menemui saya malam hari itu bukan Allah yang terus saya teriakkan Allahu Akbar. Tapi rupanya dia tidak mengenal Islam dengan benar, untuk apa Allah harus menemui manusia dan menampakkan wujudnya. Yang datang malam itu, di tengah cahaya yang begitu terang, ada salib kecil yang membuat kami terpental, menjatuhkan kesombongan saya waktu itu, kekuatan saya waktu itu, ilmu saya waktu itu, hancur lebur. Kalau dia mengaku Islam yang benar, meskinya dia tidak akan meyakini bahwa yang datang itu Tuhannya orang Kristen. Karena jelas dalam Islam itu, sangat bertentangan dalam akidah, dan dia seharusnya mengingkarinya, bukan malah mengaguminya, apapun alasannya. Nah ini ada cuplikan video yang menandakan dia itu merupakan misionaris Kristen yang sedang menjalankan misi pemurtadan. Ya Allah Tuhan kami, Bismillah Abba wal Ibni wal Roh Kudusi. Di dalam nama Isa Al-Masih kami berdoa. Kami menumpangkan tangan untuk Hanis, diubahkan hidupnya
Dan pada pagi siang hari ini dia menerima Isa Al-Masih sebagai yang ilahi. Di dalam nama Bismil Aba wal Ibni wal Rohul Qudusi, mulai ya Allah, di dalam nama Isa Al-Masih kami menerima Engkau sebagai yang ilahi. Mulai siang hari ini kami mau menjadi murid Tuhan Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Kami diselamatkan. Ampuni dosa atau Isa Al-Masih. Selamat sama saya. Firukan doa saya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan atas pelanggaran yang pernah kuterima, yang kulakukan. Sekarang aku undang Tuhan masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Sore hari ini aku bertobat, datang kepada Tuhan. Aku mohon istriku diselamatkan, karena satu orang diselamatkan, satu keluarga diselamatkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang baru di dalam asma Allah Isa Al-Masih, aku berdoa dengan nama Bapak dan Ibu ini mempunyai anak yang tidak bisa bicara. Saya sepakat dengan tangan ini, dan sekarang juga terjadi mujizat. Amin. Di dalam asma Allah. Siang hari ini terjadi mujizat. Allah. Bapak disembuhkan. Amin. Disembuhkan. Hanya di dalam asma Allah Isa Al-Masih. Jariah. Oke, cukup berjamaah. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami menyerahkan Ibu Jariah. Ya, Jariah ya. Datang kepada Tuhan, mengundang Tuhan masuk dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah tinggalkan dia. Pada saat dia menerima Engkau, maka dia diselamatkan. Firman-Mu mengatakan bahwasanya keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.